Pada hari Kamis, 1 Desember 2022, Amerika, di tepi sungai Suction Creek Road, ditemukan koper besar milik seseorang yang dengan sengaja ditinggalkan, di mana dalam koper tersebut mereka menemukan mayat manusia yang dibungkus dalam 3 kantong sampah secara berlapis. Mayat tersebut diidentifikasikan wanita yang masih muda dalam keadaan terbelenggu dengan 2 borgol. Dia adalah Jasmine Pace yang dibunuh oleh pacarnya sendiri yang dikenalnya melalui aplikasi kencan buta Tinder. Mari kita mulai cerita. Jasmine Pace adalah mahasiswi community college yang menempuh sebuah gelar yang berusia 22 tahun di Chattanooga, Tennessee, Amerika Serikat, yang dikenal oleh keluarga dan teman-temannya sebagai sosok penyayang, ramah, dan selalu ceria dan sangat mencintai hewan. Dalam hal kondisi apapun, Jasmine Pace selalu pulang ke rumahnya, namun dia tidak kunjung pulang ke rumah. Sebelum malam Thanksgiving, Jasmine Pace meninggalkan rumah ibunya di Chattanooga, Tennessee, tepat pukul 11.30 malam. Thanksgiving adalah budaya Amerika atas raya bersyukur atas pencapaian mereka dalam 1 tahun yang biasanya dirayakan bersama keluarga ataupun teman dekat pada bulan November setiap tahunnya. Dia mengendarai mobil Chevy Equinox putihnya. Keesokan harinya, Katrina Pace, ibu dari Jasmine, menerima sebuah pesan dari ponsel putrinya yang menginformasikan bahwa Jasmine berencana untuk tinggal di rumah temannya yang bernama Emma selama 1 minggu. Pesan itu berbunyi bahwa Jasmine baru saja kehilangan neneknya karena penyakit kanker. Jadi, ketika dia memilih untuk tidak menghadiri pertemuan keluarga untuk perayaan Thanksgiving, hal itu tidak langsung menimbulkan kekhawatiran. Dia terkadang memilih untuk tidak berhubungan untuk waktu singkat saat mengatasi kesedihannya. Namun, kekhawatiran muncul setelah sebuah posting baru di halaman Facebook Jasmine yang berbunyi, "Menikmati Thanksgiving bersama bayi saya." Yang mengejutkan Katrina adalah pakaian terbuka yang dikenakan putrinya dalam foto tersebut. Itu bukanlah karakteristik Jasmine untuk memposting foto dirinya yang begitu terbuka secara online. Ayah Jasmine, Travis Pace, juga memiliki rasa khawatir yang mendalam sebab Jasmine mempunyai banyak tato membentuk semacam garis dan gambar yang dibuat dengan waktu yang berbeda-beda. Namun, dalam foto tersebut, tato Jasmine yang luas di lengan kanan atasnya hilang. Postingan tersebut tidak sesuai dengan yang diklaim oleh ayahnya. Ibunya kemudian berbicara dengan salah satu teman dekatnya Jasmine, yaitu Emma, dan Emma membenarkan apa yang sudah ibunya duga dengan kekhawatiran tersebut. Jasmine tidak ada bersama Emma, seperti yang tercantum dalam pesan itu. Beberapa teman dan anggota keluarga lainnya juga menerima pesan yang seolah-olah berasal dari Jasmine, namun tidak ada yang berbicara langsung dengannya. Setiap pesan menyatakan bahwa Jasmine ingin sendirian. Keluarga kemudian mulai mencari Jasmine. Tidak kehilangan akal, mobil SUV Chevy milik Jasmine yang dilengkapi dengan fitur GPS yang disebut My Chevy. Aplikasi My Chevy memungkinkan ibunya untuk melacak lokasi kendaraan tersebut. Hingga akhirnya, mobil itu ditemukan terparkir di luar sebuah gedung kondominium di Mountain Creek Road, Chattanooga. Pada saat itu, sudah pukul 8.30 malam pada tanggal 26 November, 4 hari setelah Jasmine terakhir kali terlihat meninggalkan rumah ibunya pada tanggal 22 November pada larut malam. Sejauh yang diketahui keluarga, mereka tidak mengenal siapapun di Signal View Condos, tempat di mana Chevy Equinox milik Jasmine diparkir. Ketika mereka mengakses kendaraan tersebut, mereka menemukan bahwa kursi pengemudi telah didorong ke belakang, seolah-olah seseorang yang lebih tinggi dari Jasmine berada di belakang kemudi terakhir kali. Panggilan 911 dilakukan ibunya untuk melaporkan hilangnya Jasmine. Polisi Chattanooga tiba dan mengambil laporan mengenai apa yang telah ditemukan. Keluarga Jasmine berharap dia untuk segera pulang dan selamat, begitu juga dengan teman-temannya yang melakukan segala upaya untuk membawa pulang Jasmine. Polisi Chattanooga sedang menyelidiki kasus ini sebagai kasus orang hilang. Ibu Jasmine, Katrina, tidak tidur sama sekali. Dia merasa sangat cemas terhadap Jasmine. Jasmine terakhir terlihat dalam rekaman pengawasan ketika meninggalkan rumah ibunya. Mereka yakin Jasmine mencoba meninggalkan kota untuk berduka atas kematian neneknya.
Namun, mereka merasa ada yang tidak beres ketika dia tidak muncul untuk makan malam Thanksgiving. Ini sangat tidak seperti dirinya, karena tidak ada hari yang berlalu tanpa mendengar kabar dari Jasmine. Ibunya Jasmine memutuskan untuk menghubungi penyedia telepon seluler keluarga mereka. Jasmine yang saat itu menggunakan paket keluarga, sehingga dapat memberikan akses kepada ibunya untuk melihat catatan telepon. Tidak ada panggilan yang dilakukan dari telepon Jasmine selama berhari-hari. Dengan daftar panggilan di tangan, ibu yang panik itu mulai menelepon setiap nomor yang terdaftar di telepon Jasmine dan dia melakukannya di hadapan polisi. Salah satu nomor yang sering dihubungi Jasmine selama lebih dari 1 jam pada malam tanggal 22 menghubungkan ke seorang pemuda yang ditemui Jasmine di aplikasi kencan Tinder. Jason Chen adalah mahasiswa jurusan ilmu komputer di Universitas Tennessee di Chattanooga. Jasmine dan Jason diketahui telah berpacaran selama beberapa bulan, meskipun hubungan mereka belum cukup serius. Jason diberitahu bahwa Jasmine hilang. Dia mengaku tidak mendengar kabar dari Jasmine selama berhari-hari, dan ketika mereka terakhir berbicara, itu hanya berlangsung beberapa menit. Firasat seorang ibu mengatakan bahwa Jason sedang berbohong. Ibunya tahu ini adalah kebohongan yang jelas. Jason hanya berbicara dengan Jasmine selama beberapa menit, tetapi sebenarnya mereka berbicara lebih dari 1 jam. Jason berbohong dan dia juga kurang perhatian atas hilangnya Jasmine menjadikan sebuah tanda tanya besar bagi seorang ibu. Katrina memohon kepada petugas untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam penyelidikan, tetapi kepolisian melakukan sangat sedikit. Orang tua yang frustrasi itu merasa tidak ada tindakan yang diambil dari kepolisian. Akhirnya, orang tua Jasmine memutuskan untuk bertindak sendiri. Mereka mulai mengetuk setiap pintu di kompleks kondominium, namun tidak ada yang melihat Jasmine. Seorang penjaga keamanan bersedia dan setuju untuk membagikan rekaman kamera dari Chevy putih yang memasuki tempat parkir dengan waktu yang tercatat di aplikasi Chevy My. Mereka mempersempit rekaman itu pada tanggal 23 November lewat pukul 8.30 malam. SUV tersebut melaju ke tempat parkir dan menuju lokasi di mana mobil itu ditemukan terparkir. Hingga saat itu, ponsel ibunya hanya menerima 1 pesan teks terakhir dari Jasmine pada dini hari tanggal 23 November. Tidak ada pesan lain, hanya lokasi PIN yang menunjukkan di mana perangkat Jasmine berada saat itu. Pesan tersebut diterima pada pukul 12. Putrinya belum pernah mengirim pesan seperti ini sebelumnya, apalagi di tengah malam. Pesan itu diterima sehari setelah kekhawatiran mereka dimulai. Namun, polisi di kondominium sempat menanggapi kekhawatiran tersebut dengan sedikit perhatian, acuh tak acuh. Hingga keluarga Jasmine memutuskan untuk segera pergi ke lokasi yang disebutkan dalam pesan, yaitu apartemen di 110 Tremont Street. Orang tua yang putus asa itu mulai mengetuk setiap pintu dan hanya 1 apartemen 210 yang tidak memberikan respons. Tetangga apartemen tersebut menceritakan bahwa mereka mendengar suara yang keras dari arah apartemen tersebut pada dini hari tanggal 23 November sekitar pukul 2.15 pagi. Hingga akhirnya orang tua Jasmine berhasil masuk ke dalam apartemen 210 dibantu oleh seorang penjaga keamanan. Di dalam apartemen tersebut terdapat sebuah buku catatan di pintu mengungkapkan nama penghuni unit tersebut, yaitu Jason Chen adalah nama pacarnya Jasmine. Apartemen itu berupa studio unit kecil berkonsep terbuka dengan dapur lorong yang mengarah ke satu-satunya kamar tidur. Di dalamnya ada 1 kamar mandi serta lemari. Hampir seluruh apartemen terlihat secara jelas. Di meja dapur ada tas travel kecil milik Jasmine. Perlengkapan pembersih tergeletak di laci meja. Ayahnya Jasmine menemukan kartu SIM dan kartu kredit milik putrinya. Ayahnya Jasmine, Travis Pace, terlihat sedih dan murung. Dia merasakan kekhawatiran yang cukup besar pada putrinya. Dia berjalan keluar dengan lemas, membiarkan barang-barang itu tergeletak di tempat yang terlihat jelas. Polisi Chattanooga
sekali lagi dipanggil oleh keluarga untuk melihat kondisi apartemen tersebut. Lalu petugas berbicara dengan ibunya Jasmine dan juga berbicara dengan para tetangga sebelum akhirnya polisi itu pergi. Ibunya Jasmine kembali memasuki apartemen beberapa kali. Dia mengambil buku catatan, beberapa ponsel, kamera, dan iPad, apa saja yang menurutnya bisa memberikan petunjuk tentang lokasi putrinya saat ini. Orang tua Jasmine mencari sesuatu di tempat sampah di luar gedung. Hampir tengah malam, sebelum kepolisian Chattanooga kembali ke 110 Tremont Street dengan surat perintah penggeledahan dan mulai secara resmi melaksanakan pencarian mereka. Selama pemeriksaan awal, penyelidik mencatat apa yang tampak seperti noda darah di lantai kayu ruang tamu, kamar mandi, dan kamar tidur. Terdapat juga cipratan darah di karpet, pintu-pintu, serta dinding kamar mandi. Banyaknya perlengkapan pembersih yang ditemukan juga sangat memprihatinkan, bersama dengan kantong sampah yang telah dikosongkan. Polisi memeriksa tempat sampah dan menemukan 2 sepatu Keds putih serta celana panjang biru. Barang-barang ini dikumpulkan kembali ke dalam barang bukti. Mereka juga menemukan pecahan kaca di ruang tamu yang menjadi indikasi adanya insiden kekerasan. Beberapa perabotan yang tampaknya telah dipindahkan. Di kamar tidur ada tanda-tanda di karpet yang menunjukkan posisi perabotan sebelumnya yang kemudian dipindahkan ke bagian lain ruangan. Penataan ulang ruang itu tampaknya dilakukan untuk menutupi noda besar yang terlihat di bawah tempat tidur. Hampir setiap kamar mengandung noda yang mungkin darah. Lalu, polisi mendapati sebuah pisau dapur di atas tempat tidur. Unit tempat kejadian perkara kemudian dipanggil untuk menyemprotkan cairan bintang biru di area apartemen. Agen forensik menggunakan cairan ini untuk mengidentifikasi area di mana darah yang sudah dibersihkan atau tidak terlihat oleh mata telanjang bisa dilihat ketika lorong itu menyala. Kasus hilangnya Jasmine Pace kini berubah menjadi kasus pembunuhan. Seorang detektif memperoleh rekaman dari kamera keamanan yang dipasang di gedung apartemen dan daerah sekitarnya. Dengan rekaman tersebut, penyelidik dapat menyusun garis waktu pergerakan Jason Chen untuk mencoba memahami di mana mereka mungkin menemukan Jasmine Pace. Penyelidik yakin bahwa Jason tiba di gedung 110 Tremont sebelum tengah malam pada tanggal 22 November. Rekaman menunjukkan Chevy Equinox milik Jasmine berbelok ke kanan menuju tempat parkir gedung tersebut. Mobil itu juga terlihat meninggalkan gedung dan dapat dilacak kembali ke kondominium. Pada tanggal 23 November, sekitar pukul 8.30 malam, sosok dalam hoodie terang terlihat mengendarai mobil dari gedung menuju Signal View Condos. Mobil Prius berwarna gelap yang diduga merupakan taksi sewaan menjemput dan menurunkannya tepat di depan gedung. Kamera CCTV yang terpasang di pintu apartemen yang tepat di samping pintu keluar ke tempat parkir tersebut menangkap Jason Chen meninggalkan gedung beberapa kali pada tanggal 23, termasuk pada pukul 8.27 malam, 3 menit sebelum pengemudi dengan hoodie tipis itu mengendarai mobil SUV Jasmine ke Signal View Condos dan meninggalkan mobil di sana. Selain itu, ada beberapa perjalanan tambahan yang dilakukan oleh Jason Chen selama hari Thanksgiving. Yang menarik perhatian penyelidik adalah perjalanan Jason pada pagi hari ke Walmart sendirian, di mana dia membeli perban, peroksida, dan produk pembersih. Dia membayar beberapa barang mahal menggunakan kasir mandiri yang terdeteksi oleh kamera Walmart tersebut. Dari rekaman di atas kepalanya, tampak jelas sepasang sepatu Keds putih yang diduga milik Jason Chen. Sepatu ini kemungkinan adalah sepatu yang sama yang ditemukan dibuang di luar tempat sampah apartemen pada malam penggeledahan apartemen Jason. Jason juga berhenti di sebuah minimarket untuk membeli sebungkus tisu dapur antara perjalanannya ke Walmart pagi itu. Dan saat dia meninggalkan apartemen yang penuh darah dan tampak telah dibersihkan dengan tergesa-gesa. Itu menunjukkan bahwa dia pasti telah membawa Jasmine keluar dari gedung tersebut.
membuang beberapa barang pakaiannya untuk mencoba menutupi jejak kejahatannya. Penyelidik terus melacak pergerakan Jason melalui rekaman di seluruh Chattanooga dengan bantuan dari hoodie putihnya yang menjadi ciri khas. Pakaian cerah dan mudah dikenali ini terlihat dalam rekaman. Pada hampir pukul 6 sore, tanggal 23 November, sosok yang mengenakan hoodie putih terlihat lagi meninggalkan gedung. Kali dia menarik koper besar dari pintu depan gedung menuju tempat parkir. Tak lama kemudian, Toyota Camry hitam terlihat meninggalkan lokasi tersebut. Pada tanggal 29 November, 1 minggu setelah Jasmine terakhir terlihat, Jason Chen ditemukan di rumah orang tuanya di Nolanville. Polisi yang menangkapnya melihat luka robek di tangan dan kaki kanan Jason yang menunjukkan adanya perkelahian. Saat Jason mulai diinterogasi oleh kepolisian, Jason memberikan respons yang mencurigakan dan tidak mau berbicara lebih lanjut. Surat perintah penggeledahan akhirnya diperoleh untuk apartemen yang digunakan oleh Jason. Di kamar pribadinya ditemukan sebuah ransel hitam dan koleksi catatan tulisan tangan. Beberapa catatan tersebut tampaknya milik Jason yang berusaha meluruskan ceritanya, dengan satu catatan yang menyatakan bahwa dia terakhir kali melihat Jasmine pada tanggal 19 November dan mereka sempat berbicara pada tanggal 22. Catatan lain menyebutkan bahwa Jasmine ingin melarikan diri dengan alasan surat perintah penahanan terhadap mantan kekasihnya, serta menyebutkan bahwa ibunya adalah seorang pecandu alkohol. Semua catatan ini mencoba menggambarkan Jasmine merasa depresi dan mencoba untuk melarikan diri ke suatu tempat secara tak terduga. Di dalam ransel Jason, detektif menemukan kartu SIM handphone untuk perangkat Jasmine. Mereka juga mengunduh data dari ponsel Jason yang mengungkapkan foto Jasmine berdiri di kamar mandinya yang diambil pada malam dia menghilang 23 November. Beberapa tangkapan layar menunjukkan pesan teks yang diterima Jason dari Jasmine, meskipun teks asli telah hilang. Pada pagi hari, setelah Jasmine kemungkinan sudah terbunuh, Jason menerima foto dari Jasmine dengan catatan yang berbunyi, "Tidur seperti bayi." Pada hari itu, dia juga bertanya, "Hei, apakah kita masih cocok untuk makan malam ini?" Jason membuat sebuah alibi, namun foto mengungkapkan bahwa gambar itu diambil 2 tahun sebelumnya. Dari data ponsel Jasmine, detektif juga menemukan bahwa handphone Jasmine telah melakukan perjalanan ke Walmart bersama Jason pada pagi itu. Meskipun di kamera CCTV, Jason berbelanja sendirian. Akhirnya, dari GPS handphone milik Jasmine mengungkapkan kemana Jasmine telah pergi. Jason mengemudi ke Suction Creek Road, jalan yang sejajar dengan tepi sungai. Pada hari Kamis, 1 Desember, saat penyelidik berjalan di sepanjang tepi sungai, mereka menemukan barang yang mereka harap, yaitu koper besar milik Jason Chen. Di dalam koper itu, mereka menemukan tubuh Jasmine Pace yang dibungkus dalam 3 kantong sampah. Jasmine ditemukan dalam keadaan terbelenggu dengan 2 borgol, lengan kanan diborgol ke pergelangan kaki kanan, dan pergelangan kaki kiri dikaitkan dengan siku kanannya. Otopsi mengungkapkan bahwa Jasmine telah ditikam tidak kurang dari 60 kali dengan luka-luka yang terpusat di satu area tubuhnya, terutama di sisi kiri atas tubuh. Jasmine adalah seorang bibi yang penuh kasih kepada 2 keponakannya. Menurut kakak perempuannya, Gabby, Jasmine selalu bermimpi memiliki anak sendiri dan sering membicarakan seperti apa dirinya menjadi seorang ibu nanti. Jasmine dikenang sebagai sosok yang selalu ada untuk teman yang membutuhkan, selalu siap berbagi cinta dan dukungannya. Pada bulan Desember 2022, hakim menetapkan jaminan sebesar $5 juta untuk Jason Chen sebagai akibat dari pembunuhan mengerikan yang melibatkan Jasmine dibunuh secara brutal yang kemudian menarik perhatian media. Pada tahap ini, garis waktu yang lengkap telah disusun, termasuk bukti-bukti yang nyata. Pada hari pertama persidangan, pengacara pembela Jason, Josh Weiss, tidak berusaha membela ketidakbersalahan kliennya. Dalam pernyataan pembukaannya, dia mengakui bahwa Jason Chen memang membunuh Jasmine Pace.
Tetapi dia berargumen bahwa pembunuhan tersebut tidak direncanakan sebelumnya, bahwa Jason Chen terprovokasi oleh situasi yang tidak rasional yang menyebabkan dia bertindak dengan cara yang mengarah pada kematian Jasmine. Namun, pemeriksaan medis menunjukkan kesimpulan yang berbeda. Dr. Stephen Cogwell, pemeriksa medis Hamilton County, menyimpulkan bahwa serangan tersebut merupakan tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan lokasi luka-luka pada tubuh Jasmine, Dr. Cogwell menjelaskan bahwa Jasmine kemungkinan berada dalam posisi janin saat diserang. Belenggu yang ditemukan di tubuhnya kemungkinan besar digunakan ketika Jasmine masih hidup yang membatasi pergerakannya. Dr. Cogwell juga menjelaskan bahwa jika seseorang ditikam sebanyak 60 kali, biasanya korban akan mencoba melarikan diri. Namun, dalam kasus ini, Jasmine tidak bisa melarikan diri karena kedua tangan dan kaki yang dibelenggu. Tangan kanannya dirantai ke kaki kanan dan kaki kirinya dirantai ke siku kanannya, membuatnya sangat sulit untuk bergerak atau berlari. Dr. Cogwell menegaskan bahwa luka-luka tersebut menunjukkan bahwa Jasmine tidak dapat melakukan apapun untuk melawan atau melarikan diri, yang mengindikasikan bahwa serangan tersebut dilakukan dengan niat dan perencanaan yang matang. Dr. Stephen Cogwell, pemeriksa medis, mengungkapkan bahwa Jasmine kemungkinan besar diserang dalam posisi seperti janin yang dijelaskan melalui lokasi luka-lukanya. Luka-luka tersebut terpusat di sisi kiri tubuhnya, sementara tangan kanannya tidak terluka signifikan. Ini menunjukkan bahwa dia tidak bisa membela diri karena tangan kanannya terborgol ke pergelangan kaki kanan dan kaki kiri terhubung ke siku kanan. Hal ini menunjukkan bahwa dia tidak bisa bergerak dengan leluasa dan tidak dapat melarikan diri. Selama persidangan, Jason Chen memilih untuk tidak bersaksi. Bukti-bukti yang diajukan oleh tim jaksa penuntut menunjukkan bahwa cerita yang disampaikan oleh pembela tidak konsisten dengan fakta yang ada. Jaksa penuntut Cody Wam mengungkapkan bukti lebih lanjut tentang situasi sebelum pembunuhan. Sebuah kesaksian dari tetangga mereka, Courtney Brewer, menunjukkan bahwa dia mendengar langkah kaki berlari menuju pintu apartemen pada sekitar pukul 2:11 pagi. Jasmine, yang sadar akan bahaya, sempat mengirimkan pesan kepada ibunya, memberitahu bahwa dia merasa terancam dan mengirimkan lokasinya. Menurut saksi, Jasmine berusaha keluar dari apartemen, namun pintu terbanting setelahnya, menandakan bahwa dia tahu dirinya berada dalam bahaya besar sebelum akhirnya dibunuh. Juri mulai berunding sekitar pukul 4:15 sore setelah mendengarkan argumen penutupan. Mereka kembali dengan vonis tepat setelah pukul 5 sore. Sehubungan dengan dakwaan pertama, yaitu pembunuhan berencana tingkat pertama, juri memutuskan bahwa terdakwa Jason Chen bersalah. Atas kematiannya, Jasmine Pace, juri memutuskan bahwa hukuman yang pantas untuk Jason adalah penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Juri setuju bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Jason sangat kejam, sadis, dan melibatkan penyiksaan serta penganiayaan fisik yang serius. Kasus ini mengakhiri perjalanan panjang bagi keluarga Pace, yang akhirnya berhasil mendapatkan keadilan bagi putri mereka. Dengan vonis tersebut, mereka berharap bisa mulai menyembuhkan luka-luka mereka yang mendalam. Kasus ini mengingatkan kita untuk tetap berhati-hati mengenal seseorang dalam sebuah aplikasi kencan buta. Tetap waspada dan selalu berhati-hati. Sampai ketemu lagi di next video.